Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Okay, first of all, I want to say thank for your score at mid test last week. Miss mau berterima kasih untuk skor-skor kalian pada tes untuk PTS minggu lalu, dan hasilnya I think it's really good. Miss rasa sudah bagus ya, dan tetap dipertahankan untuk terus bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. Okay, today we are going to continue our lesson on the lesson 13. The title is Let's Watch the Ceremony. Kita akan lanjut untuk mempelajari pelajaran bahasa Inggris pada lesson 13 dengan judul Ayo kita menonton atau menyaksikan upacara. Ya, you learn about for expression of invitation and then like and dislike. Kalian akan belajar mengenai ekspresi dalam mengundang atau mengundang seseorang, ya. Contohnya menggunakan kata would you like to, maukah kamu? How about, bagaimana tentang, and let's go to, ayo kita pergi. Nah, itu nanti ada beberapa ekspresi yang digunakan ketika kita ingin mengundang seseorang dalam acara tertentu. Nah, kemudian tentang like and dislike, nah, suka dan tidak suka. Nah, kita akan belajar mengenai kedua materi ini di lesson 13. Selanjutnya kita lihat pada slide berikut. Mohon disimak ya. Expression of invitation atau ungkapan ajakan adalah ekspresi yang diungkapkan ketika seseorang ingin meminta orang lain untuk datang ke suatu tempat atau ke suatu acara, dan ketika seseorang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Nah, untuk dalam expression invitation ini tidak hanya digunakan untuk saat-saat yang resmi saja, tetapi undangan ini juga bisa bersifat informal. Contohnya undangan makan malam, kemudian undangan menonton kembang api saat tahun baru, atau undangan ulang tahun dan yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam dialog pada materi di textbook, misalkan menjelaskan terlebih dahulu tentang what the meaning of expression of invitation. Nah, jadi apa arti dari ekspresi ketika kita mengajak atau mengundang seseorang, ya. Di sini dalam ekspresi di sini ada beberapa ya, termasuk ekspresi ketika kita ingin mengundang seseorang, termasuk expression to invite someone, and then responses, ya, to accept or to refuse. Nah, setelah kita diundang, tentunya kita yang diundang ini berhak untuk menerima atau menolak undangan atau ajakan tersebut. Nah, kita bahas dari yang paling pertama, yaitu expression to invite someone. Ya, dalam ekspresi to invite someone ini, ekspresi untuk mengajak seseorang atau mengundang seseorang ini, ada beberapa kalimat yang bisa digunakan atau kata yang bisa digunakan, ya. Contohnya, would you like to come to my party? Bersediakah atau maukah kamu datang ke pestaku? How about going to school with me? Bagaimana jika pergi ke sekolah bersamaku? Let's study together. Ayo kita belajar bersama. Do you want to go to the parade with me? Maukah kamu pergi ke acara iring-iringan bersamaku? Nah, itu adalah bentuk-bentuk ekspresi ketika kita mengajak seseorang atau mengundang seseorang, ya. Jadi menggunakan kata would you like, how about, let's, and then do you want. Nah, itu termasuk kata-kata yang kita gunakan ketika kita termasuk ekspresi yang digunakan ketika kita mengundang atau mengajak seseorang, ya. Nah, tentunya yang tadi sudah jelaskan, ada responses, ada tanggapan atau jawaban menerima atau menolak. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana response to accept an invitation. Oke, berikut adalah kata yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menerima dari ajakan tersebut. For the example, contoh dari responnya seperti kita bisa menggunakan alright, baiklah, I'd love to, dengan senang hati, thanks for asking, terima kasih telah mengundang atau telah mengajak, and then sure, pasti.
Oke, baik, sudah jelas ya untuk bagaimana respon kita ketika kita ingin menerima dari ajakan atau undangan tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat untuk responses to reviews and invitation. Bagaimana merespon atau menjawab dari ketika kita menolak ajakan tersebut. Berikut kita lihat contohnya ya. Nah, dalam merespon untuk menolak ajakan atau permintaan dari seseorang, kita bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut. Contohnya, I'm sorry but I can't. Aku minta maaf, aku tidak bisa. That will be nice, but I don't have time. Itu pasti menyenangkan, tetapi aku tidak punya waktu. Thanks, but I'm afraid I can't. Terima kasih, tetapi aku takut atau khawatir tidak bisa. Kita lihat pada contoh dialog pada penggunaan untuk expression of invitation. Dan kita lihat bagaimana kata yang digunakan ketika ingin mengajak seseorang, dan juga pada dialog ini kita lihat ya orang tersebut menerima atau menolak ya. Hello, my name is Udin. Halo, namaku Udin. Hai Udin, my name is Badrun. Halo Udin, namaku Badrun. Would you like to come to my sunatan ceremony? Maukah kamu datang ke upacara sunatanku? I'd love to. Dengan senang hati. Thank you for the invitation. Terima kasih atas undangannya ya. Oke, see you later Badrun. Oke, baik. Sampai ketemu nanti Badrun. See you. Sampai ketemu nanti. Jadi, pada dialog ini Udin mengundang Badrun untuk menghadiri acara sunatannya. Dan Badrun menerima untuk undangan tersebut. Di sana Udin menggunakan kata would you like to come. Nah, kemudian Badrun menjawab dengan I'd love to. Nah, jadi pada dialog ini bahwa undangan tersebut atau ajakan tersebut diterima ya oleh lawan bicaranya. Nah, kita lihat pada contoh berikut. Berikutnya kita lihat lagi perbedaan dialog yang menerima ajakan dan dialog yang menolak ajakan. Kita mulai dari dialog yang menerima ajakan terlebih dahulu ya. Mohon disimak. Good morning Mamat. Selamat pagi Mamat. Good morning Badrun. Selamat pagi Badrun. Do you want to go to Udin's sunatan ceremony with me? Maukah kamu pergi ke upacara sunatan Udin bersamaku? I'd love to. Dengan senang hati. Let's go together. Ayo atau mari kita pergi bersama. Next, the example for responses to reviews and invitation. Berikut adalah contoh dialog yang menolak ajakan atau undangan. Hello, Mumun and Ipe. Halo, Mumun dan Ipe. Hai Badrun. Halo Badrun. Do you want to go to Udin's house with us? Maukah kamu pergi ke rumah Udin bersama kami? I'm sorry but I can't. Maaf, aku tidak bisa. It's okay, tidak apa-apa. See you tomorrow. Sampai ketemu besok. Goodbye. Selamat tinggal. Bye. Selamat tinggal. Jadi sudah jelas ya how to use expression of invitation. Bagaimana cara kita mengekspresikan dalam mengajak atau mengundang seseorang ya. Untuk ekspresi mengundang seseorang atau mengajak seseorang kita bisa menggunakan would you like, how about, let's, atau do you want. Setelah kita menyatakan untuk mengajak atau mengundang seseorang melalui expression to invite someone, tentunya ada tanggapan, yaitu tanggapan responses to accept and then responses to refuse. Tanggapan untuk menerima dan menolak. Untuk tanggapan menerima, kita bisa menggunakan kata alright, I'd love to, thanks for asking, and sure. Dan responses to refuse, tanggapan untuk menolak, kita bisa menggunakan kata I'm sorry but I can't, that will be nice but I don't have time, atau thanks but I'm afraid I can't. Nah,
Itu adalah contoh-contoh untuk kita how to use expression of invitation. Oke, berikutnya kita akan lihat ada teks. There is a story about Udin sunatan ceremony. Jadi ada cerita mengenai upacara sunatan Udin. Kita akan lihat agar kalian bisa menjawab soal dengan mudah. Mohon disimak ya. Hello, my name is Udin. Halo, namaku Udin. I'm 10 years old. Aku berusia 10 tahun. Next week, minggu depan, I will have a sunatan ceremony at my house. Aku akan mengadakan upacara sunatan di rumahku. Before sunatan, sebelum upacara sunatan, the sunatan groom will be paraded around the village on a cart. Pengantin sunat akan diarak keliling desa menggunakan gerobak atau kereta. The purpose of the parade is to give me happiness and excitement. Tujuan dari iring-iringan ini agar memberikan aku kebahagiaan dan kegembiraan. So, I will not be afraid of sunatan. Jadi, aku tidak akan takut untuk disunat. As the sunatan groom, sebagai pengantin sunat, I will wear a special suit. Aku akan mengenakan baju yang spesial. I will wear a robe. Aku akan mengenakan jubah, a sash, sebuah selempang, and footwear, dan alas kaki. After the sunatan, setelah upacara sunatan, I will wear a white koko shirt, sarung, and peci. Aku akan mengenakan baju koko putih, sarung, dan peci. The sunatan ceremony also has many entertainments. Upacara sunatan juga memiliki banyak hiburan, such as gambang kromong, tanjidor orkestra, dangdut, layar tancap, and marawis. Seperti gambang kromong, orkestra tanjidor atau pertunjukan alat musik tanjidor, dangdut, layar tancap, dan marawis. Oke, next do the exercise. Berikutnya adalah mengerjakan latihan. Send your task via link Google Form and don't forget to write down the question and your best answer. Nah, berikutnya jangan lupa untuk mengirim tugas kalian melalui link Google Form dan menyalin soal dan jawaban benar saja ya. Simak dengan seksama ya untuk soalnya dan jawab dengan baik ya. Semoga kalian dapat paham untuk materi pada hari ini. Baik, dirasa cukup untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillah. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.